Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala mengkritik kumuhnya Jakarta, terutama di belakang Jalan MH Tamrin dan kawasan Tanjung Priuk. JK menyebut ketimpangan tersebut seperti Singapura versus Bangladesh. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI untuk menjawab kritik sang Wakil Presiden? Berikut informasi Septian Dwi dalam liputan khusus Wajah Bangladesh di Ibu Kota. Sebagai ibu kota, ternyata Jakarta masih memiliki sejumlah masalah sosial dan tata ruang yang belum juga selesai. Salah satunya adalah keberadaan kampung kumuh di beberapa wilayah di Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala bahkan sempat melontarkan istilah perkampungan Bangladesh sebagai kritik atas keberadaan kampung-kampung kumuh ini. Lalu seperti apa kampung Bangladesh yang dimaksudkan oleh Yusuf Kala? Dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi kawasan kumuh di ibu kota? Saya akan menelusurinya untuk Anda sesaat lagi. Kalau kita lewat Jalan Tamrin, ini tidak beda dengan Singapura. Tapi kita begitu ke di belakang Jalan Tamrin atau di Tanjung Priok, itu sama dengan daerah kota-kota lain kayak Kalkuta, kayak Bangladesh, kayak Manila atau Kumula. Itulah kritik yang disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala saat melihat ketimpangan pembangunan di ibu kota dari helikopter pada 28 Januari lalu. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang saat itu mendampingi Yusuf Kala mengamini kritik sang Wakil Presiden. Ia juga menyatakan pembenahan pembangunan di Jakarta harus dilakukan sekaligus. Gimana kita caranya kalau ini sudah berkembang? Ternyata kalau kita belajar dari Bangkok, advice-nya atau nasihatnya hanya satu, jangan membangun secara bertahap, harus sekaligus dibangun, baru akan bisa selesai. Makanya Pak Anies menyampaikan, Pak Gubernur, bahwa ini akan dikerjakan minimal membutuhkan waktu 10 tahun, baru bisa menata Jakarta secara keseluruhan. Gubernur Anies Baswedan pun tak membantah kritik yang disampaikan oleh Yusuf Kala. Orang nomor satu di DKI itu mengatakan pembangunan infrastruktur akan berlangsung secara bersamaan dan terintegrasi. Kira-kira gini poin utamanya. Satu, pembangunan infrastruktur masif di Jakarta akan dilakukan secara bersamaan dan cepat. Kemudian yang kedua adalah akan dicarikan pendanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Pemprov. Kemudian yang ketiga, perencanaan transportasi dibuat oleh yang mengatur perencanaan tata ruang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, proses ini dimulai dari DKI Jakarta, baru kemudian nanti meluas ke wilayah-wilayah yang lain. Lantas apa pendapat pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengenai wajah Bangladesh di ibu kota? Cerminan dari kampung Bangladesh itu adalah cerminan bahwa kita lama tidak melakukan penataan perkampungan lagi. Padahal dulu Jakarta itu adalah gurunya bagi penataan kampung-kampung. Kita punya program Proyek Husni Tamrin, KIP, bahkan P3KT dalam konteks pembangunan prasarana perkotaan. Tapi yang terjadi sekarang justru orang yang dulu belajar dari Jakarta tentang bagaimana menata kampung lebih bagus dari gurunya. Jadi menunjukkan bahwa komitmen kontinuitas itu tidak berjalan sepenuhnya.
Tapi ada yang membedakan memang untuk kasus Jakarta. Apa itu? Tekanan penduduk. Urbanisasi yang demikian tinggi membuat Jakarta itu juga kewalahan. Jadi kampung Bangladesh adalah cerminan warga kota bertahan. Bangladesh itu disimbolkan memang dengan persoalan keterbelakangan, ketertinggalan, kepadatan, kekumuhan, dan kemiskinan. Nah, bentuk simbolik itu dianalogikan. Inilah Jakarta dengan dua wajah, wajah Singapura dan wajah Bangladesh. Pada tahun 2017, Forbes menyebut Dhaka, ibu kota Bangladesh, menjadi kota pertama dalam daftar yang disebut memiliki sanitasi buruk. Sementara itu, Guardian juga menyebut Dhaka sebagai kota berpopulasi padat dengan tata ruang yang semrawut. Menggunakan mobil, saya menelusuri jalanan ibu kota hingga akhirnya saya tiba di salah satu perkampungan padat di daerah Jakarta Utara. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu sudut dari Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bisa Anda lihat kondisi rumah warga di sini dibangun hanya dengan bahan seadanya, seperti papan triplek dan juga tiang kayu. Kemudian lokasi didirikannya rumah warga ini sangat berbatasan dengan tol Wiyoto Wiono yang melintang di atas rumah mereka. Tak hanya itu, masih terlihat sampah berserakan di sudut-sudut kawasan ini yang tentunya tak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga dapat merugikan kesehatan warga itu sendiri. Apa pendapat warga tentang pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyebut tempat tinggal mereka sebagai daerah kumuh? Ya memang bisa dilihat sendiri ya, di sini memang seperti itu faktanya. Saya sebagai warga sini ya cukup miris juga mendengar ya bisa ada ketimpangan seperti itu. Itu aja sih. Tidak dipungkirin pernyataan Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, karena di kenyataannya memang apa adanya begitu. Meski tinggal di daerah padat nan kumuh, Obed dan Suwarno mengaku tak berniat pindah dari Papanggo. Mereka berharap Pemprov DKI turun tangan untuk menata lingkungan agar lebih sehat dan nyaman bagi warga. Jurus jitu apa yang akan diterapkan oleh Anies Baswedan untuk menata kampung kumuh di Jakarta? Akankah orang nomor 1 di DKI ini bisa menata dengan manusiawi tanpa menggusur seperti yang dijanjikannya? Kita tunggu saja.